7 laga, 7 poin, rata-rata per laga 1 poin. Dan jadi ini merupakan rekor yang sangat buruk untuk tim sekelas Persib. Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib ya teman-teman. Persib yang lagi-lagi harus menelan kekalahan. Kali ini dari tuan rumah Persis Solo dengan skor 2-1 ya. Persib bisa unggul lewat gol Ciro Alves dengan gol indahnya. Kemudian Ramadan Sananta dengan 2 gol yang juga tidak kalah indah. Ini membuat Persib menelan 2 kekalahan atau kekalahan kedua dalam 7 laga dengan 4 kali imbang dan 1 kali menang. Jadi ini merupakan rekor yang sangat buruk untuk tim sekelas Persib. 7 laga, 7 poin, rata-rata per laga 1 poin. Dan permainannya memang belum terlalu terlihat signifikan ya teman-teman. Jadi Bojan Hodak ini kan sudah mendampingi tim 2 pertandingan ya. Jadi sebetulnya ini bukan tolak ukur untuk bisa menilai Bojan sukses atau tidak. Karena pelatih itu yang datang di pertengahan musim dengan pemain-pemain warisan dari pelatih sebelumnya tentu butuh adaptasi gitu loh. Butuh adaptasi, bahkan menurut saya 5-10 pertandingan itu kita harus masih tetap memantau ya. Kita tidak boleh langsung menjudge Bojan dan lain-lain karena memang baru 2 pertandingan. Bojan butuh adaptasi. Bojan masih melihat kerangka tim terbaiknya seperti apa. Pemain-pemain yang cocok dengan skemanya siapa saja. Jadi saya melihat Bojan masih mengotak-atik formasi atau para pemain yang muncul di line up ya teman-teman. Nah, secara permainan harus diakui sih sebetulnya ada sedikit progres ya, terutama dari variasi serangan. Terutama saya melihat ketika masuknya Levi Madinda, ini pemain bagus banget menurut saya ya teman-teman. Karena apa? Ini pemain ternyata cukup memiliki speed juga, pegang bolanya bagus, punya visi juga, terbukti beberapa passing umpan pendeknya mampu merepotkan pertahanan lawan. Jadi ini menurut saya Levi Madinda ini cocok atau layak dicoba untuk menjadi starter. Nah, kemudian juga ada poin-poin lain seperti Ezra Walian. Saya merasa Ezra memang cukup bagus di musim ini. Penampilannya meningkat. Kita lihat dari body language-nya, dari posturnya yang semakin ideal. Tapi tidak ada salahnya ketika di 2 pertandingan dia menjadi starter. Dan di starter ini mungkin tidak sebaik dia sebagai super sub ya. Kenapa enggak gitu Ezra kembali ke super sub. Kemudian juga ada Deddy Kusnandar yang di 2 pertandingan menjadi kapten, menjadi starter, bermain full juga so-so lah. Nggak begitu bagus dan nggak begitu buruk juga. Nah, memang yang layak dicoba seperti yang pernah saya bilang adalah bagaimana komposisi di lini tengah Mark Klok berduet dengan Rahmat Irianto kemudian Beckham Putra. Nah, apabila Beckham Putra dipanggil timnas, Levi Madinda cocok bermain di posisi Beckham Putra menurut saya. Karena seperti yang pernah saya bilang, ketika Mark Klok berduet dengan Rahmat Irianto, itu pembagian bolanya semakin jelas gitu loh. Rahmat Irianto dia lebih menjaga kedalaman, dia menjadi orang pertama yang menghalau serangan lawan, dia yang menjadi orang yang berada di depan back-back mereka, dia juga bisa menjadi orang yang menutup ruang di kanan dan di kiri. Jadi Rahmat Irianto jelas menjaga kedalaman. Nah, sementara Mark Klok ketika ada seorang Rahmat Irianto, dia lebih bisa membagi bola, dia mengatur ritme permainan, passingnya juga kadang bagus. Sementara Levi Madinda dia bisa berakselerasi lah, dia menjadi playmaker, dia menjadi motor serangan. Nah, ketika Deddy masuk, bukan Deddy jelek ya teman-teman, tapi kan Deddy bukan pemain yang memiliki kecepatan. Dia memiliki passing yang bagus, passing yang akurat, tapi dia bukan pemain yang memiliki kecepatan. Beda dengan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto pemain yang lebih lugas menurut saya, lebih bertenaga gitu loh. Ini dibutuhkan apalagi menghadapi tim-tim yang memiliki playmaker bagus gitu loh. Seperti tadi misalkan Persis Solo, ada Mesidoro. Jadi komposisi terbaik sejauh yang saya lihat di 7 pertandingan ini ya tadi Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Beckham Putra. Nah, posisi Beckham Putra jika dipanggil timnas bisa diisi Levi Madinda. Nah, Ciro Alves, saya harus fair, di musim ini dia gacor banget gitu loh. Dia bekerja keras meskipun sesekali dia egois.
Meskipun sesekali dia terlalu memaksakan mendribble atau ingin melewati lawan. Tapi dia sudah mencetak 4 gol. Dia juga berkontribusi dalam gol-gol Persib lainnya. Dia berkontribusi meng-create peluang. Umpan-umpannya cukup manja. Nah, yang jadi sorotan adalah David da Silva. Di 5 pertandingan terakhir, dia tidak mencetak gol. Dia mencetak gol di 2 pertandingan awal dan 5 pertandingan dia tidak mencetak gol. Dan bahkan bukan tidak mencetak gol, dia minim mendapatkan peluang yang betul-betul peluang emas gitu loh teman-teman. Beberapa kali dia gampang kehilangan bola. Beberapa kali dia gagal memanfaatkan peluang. Beberapa kali dia salah dalam mengambil keputusan. Beberapa kali juga rekannya sudah kosong, dia malah memaksakan untuk melewati lawan. Jadi kita perlu mengkritisi juga nih seorang David da Silva. Meskipun saya tetap percaya dia ada striker yang hebat, tapi kita tetap harus mengkritisi dan terus memberikan semangat ya teman-teman. Kemudian di sektor kiri tadi, di sayap tadi, jika asumsinya formasinya 4-3-3 atau 4-2-3-1, nah di sisi kiri ini belum ada yang benar-benar pas. Ezra Walian bagus, tapi tadi terkadang dia ketika bermain sebagai starter, nah mungkin dengan hasil-hasil ini memang sudah selayaknya ada beberapa pos yang mungkin bisa diganti. Mungkin di sayap kiri itu mungkin Ezra nanti bisa dimasukkan sebagai super sub gitu loh teman-teman. Atau bisa mungkin Edo kembali dipercaya di posisi itu, tidak ada salahnya. Karena Edo pun di beberapa pertandingan terakhir tidak bermain bagus juga gitu loh teman-teman. Malah Daisuke Sato sering bermain di kiri. Jadi memang secara keseluruhan, secara taktikal memang ini Persib belum sempurna. Ditambah lagi dengan masalah mental, masalah psikis, tekanan dari supporter. Kemarin terbukti apa yang dilakukan oleh Mark Klok, apa yang dilakukan oleh Ciro Alves adalah sebagai bentuk ekspresi kefrustasian mereka. Mereka harus kalah lagi dengan kondisi tim yang tidak terlalu kondusif, dengan situasi ruang ganti yang belum baik, dengan situasi konflik dengan manajemen yang terus berlarut-larut. Ketika nanti Persib bermain lawan Barito di Bandung, yang mereka harapkan itu dukungan dari supporter. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Persib. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana para pemain Persib ini seperti apa ya? Seperti sebuah tim yang diisi para pemain-pemain bintang. Tadi tidak bisa menjadi satu unit, tidak bisa menjadi sebuah tim. Masih banyak individu-individu yang bagus, tapi tidak bermain secara tim. Meskipun di era Bojan di 2 pertandingan, dari kombinasi play-nya udah mulai bagus nih. Terutama ketika Madinda masuk, itu 1-2 sentuhannya udah mulai bagus sih teman-teman. Di kemarin melawan di Persis Solo juga udah mulai enak lah dilihatnya gitu loh. Yang namanya supporter, pasti tuntutannya selain bermain bagus ya menang gitu loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi seluruh pemain dan juga staf dan pelatih. Mudah-mudahan Persib lebih baik ke depannya. Salam olahraga.